pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Hadirin sekalian yang kami hormati, izinkan kami memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Devi Septi Devi. Di sini dengan kami untuk mempresentasikan proyek akhir kami di mata kuliah regresi non parametrik. Kami dari kelompok 2 yang mengambil judul analisis faktor sosial ekonomi terhadap persentase penduduk miskin kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2021 menggunakan pendekatan regresi non parametrik. Kami sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama dari saya sendiri yaitu Muhammad Fatali Labi, terus ada Rico Wiknyo, ada Muhammad Razan, dan ada Putu Arya Suta. Baik, selanjutnya kita ke pendahuluan. Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Terdapat ketimpangan sosial ekonomi yang signifikan antar wilayah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota. Perbedaan kondisi pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi menyebabkan variasi tingkat kemiskinan. Indikator seperti PDRB, pendidikan, angka harapan hidup, dan pengangguran menunjukkan pola yang tidak seragam antar daerah. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian kami, di mana tujuan yang pertama adalah pemodelan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan hubungan antara faktor-faktor sosial ekonomi dan persentase penduduk miskin pada tingkat kabupaten atau kota di Indonesia di tahun 2021, yang akan menggambarkan variasi variasi kemiskinan antar wilayah. Tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi pola nonlinear. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan nonlinear antar variabel sosial ekonomi dan tingkat kemiskinan, mengingat hubungan antar variabel tidak selalu mengikuti asumsi linear. Tujuan yang ketiga adalah perbandingan metode non-parametrik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja model Generalized Additive Model atau GAM dan regresi spline truncated multivariate dalam memodelkan persentase penduduk miskin. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya Razan. Next. Untuk landasan teori, yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional, yaitu di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, indikator kesejahteraan, dan juga isu struktural. Pengukurannya bisa dari moneter yang diambil dari BPS, multidimensi, atau MPI. Faktor utamanya bisa berubah dari angka harapan hidup, RLS, pengeluaran per kapita, PDRB, ataupun tingkat pengangguran terbuka. Kedua, ada regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik merupakan regresi tanpa asumsi bentuk fungsi, hubungannya ditentukan oleh data, cocok untuk pola nonlinear dan kompleks datanya. Metodenya seperti kernel, spline, atau KNN. Regresi spline truncated multivariable merupakan regresi non-parametrik multivariat yang menggunakan titik not untuk perubahan pola, yang dimana keunggulannya fleksibel menangkap nonlinear lokal. Model optimal dari regresi spline truncated yang optimal ditentukan dengan angka generalized cross validation. Selanjutnya ada generalized additive model yang merupakan model aditif dengan fungsi pemulus atau smooth function yang menangkap pola nonlinear namun interpretatif dan juga sering digunakan sebagai model pembanding dari regresi spline. Selanjutnya, Baik, berikut merupakan tahapan penelitian yang telah kami lakukan. Jadi, tahapan penelitian pertama dilakukan dengan melakukan collecting data atau pengumpulan data, kemudian melakukan eksplorasi dan visualisasi data, kemudian melakukan pemodelan Spline truncated dan pemodelan generalized additive model atau GAM. Selanjutnya melakukan evaluasi model dan perbandingan model. Next. Baik, untuk data yang kami gunakan untuk penelitian, data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2021. Unit analisis penelitian adalah 514 kabupaten atau kota di Indonesia yang terdiri dari variabel yang pertama variabel independen yang kami gunakan adalah persentase penduduk miskin, dan yang dari untuk variabel independennya terdiri dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, produk domestik bruto atau PDRB, dan ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam eksplorasi dan visualisasi data, di mana berikut adalah statistika deskriptif dari data yang kita gunakan. Secara umum, data memperlihatkan adanya disparitas wilayah yang cukup tajam, terindikasi dari rentang nilai minimum dan maksimum yang sangat lebar, terutama pada variabel ekonomi makro, yaitu PDRB,
dan daya beli, yaitu pengeluaran per kapita. Tinggi standar deviasi relatif terhadap nilai rata pada variabel tingkat kemiskinan dan rata-rata lama sekolah mencerminkan heterogenitas kondisi pembangunan manusia di antar wilayah, di mana terdapat kesenjangan yang nyata antar daerah maju dengan daerah tertinggal. Next. Selanjutnya kita melakukan perbandingan scatter plot antara variabel independen dan juga dengan dependen. Bisa dilihat dari kelima variabel memiliki pola non-linearitas. Hal ini yang membuat mengapa regresi non-parametrik begitu bagus dan sempurna untuk pemodelan data yang kami kumpulkan. Selanjutnya, Baik, kita masuk ke model yang pertama yaitu Generalized Additive Model. Jadi model GAM ini diterapkan untuk mengakomodasi pola hubungan yang diduga bersifat nonlinear antara variabel prediktor sosial ekonomi terhadap presentasi penduduk miskin sebagai variabel respon. Ringkasan hasil estimasi dan kebaikan model bisa dilihat di tabel, di mana berdasarkan hasil estimasi dan kebaikan model, dapatkan model GAM yang terbentuk menunjukkan performa goodness of fit yang cukup baik, diindikasikan oleh nilai HSR square sekitar 0,641. Hal ini berarti bahwa sebesar 64,1% keragaman atau variansi tingkat kemiskinan di 514 kabupaten kota di Indonesia pada tahun 2021 dapat dijelaskan secara simultan oleh kelima variabel prediktor yang dimasukkan ke dalam model. Sementara 35,9% sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian uji signifikansi parsial pada komponen smooth terms menunjukkan hasil yang bervariasi antar variabel. Tiga variabel yang merepresentasikan dimensi indeks pembangunan manusia dan daya beli, yaitu angka harapan hidup atau X1, rata-rata lama sekolah atau X2, pengeluaran per kapita atau X3, terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada taraf nyata 1%. Di mana untuk ketiga variabel ini memiliki nilai efektif degree of freedom jauh di atas 1 dengan nilai masing-masing 7,365, 4,426, dan 3,815. Nilai EDF yang tinggi ini mengkonfirmasi secara empiris bahwa bentuk hubungan antara indikator kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran terhadap kemiskinan adalah sangat nonlinear atau kompleks, sehingga penggunaan asumsi linearitas biasa menjadi tidak relevan. Di sisi lain, variabel yang mewakili aspek makroekonomi dan pasar tenaga kerja, yakni PDRB atau X4, dan tingkat pengangguran terbuka atau X5, itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai p-value lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa determinan kemiskinan di tingkat daerah pada periode observasi lebih kuat didorong oleh faktor kapabilitas dasar individu dan ekonomi real rumah tangga dibandingkan besaran ekonomi agregat wilayah. Untuk hasil persamaan model GAM bisa dilihat di persamaan pada slide. Next. Baik, pada saat ini ditampilkan hasil pemodelan regresi spline truncated multivariate. Di bagian kiri terlihat perbandingan nilai KCV untuk tiga order spline, yaitu linear, kuadratik, dan kubik. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa spline kubik menghasilkan nilai KCV yang paling kecil, sehingga dipilih sebagai model terbaik karena memberikan keseimbangan optimal antara ketepatan dan kompleksitas model. Dan untuk di bagian kanannya ditunjukkan persamaan umum model spline truncated yang terdiri dari komponen polinomial dan fungsi truncated. Dan fungsi truncated ini berperan aktif ketika nilai variabel melewati trig knot sehingga model menjadi lebih fleksibel dalam mengikuti pola data. Next. Baik, selanjutnya adalah hasil dari pemodelan spline truncated multivariate orde kubik, di mana untuk X1-nya, yaitu angka harapan hidup dengan not 99,922 tahun, komponen polinomialnya signifikan dengan p-value di bawah 0,05. Artinya ada hubungan yang nyata dan cenderung nonlinear. Tapi komponen truncated-nya tidak signifikan dengan p-value 0,218. Jadi tidak ada bukti kuat bahwa pola X1 berubah struktur sesuai dengan titik not tersebut. Untuk X2, yaitu rata-rata lama sekolah, dengan not 8,305 tahun, komponen truncated-nya signifikan dengan p-value 0,001 dengan koefisien negatif. Ini berarti ada indikasi perubahan struktur hubungan pendidikan terhadap kemiskinan setelah melewati sekitar 8,3 tahun sekolah. Secara interpretasi, setelah melewati titik itu, tambahan pendidikan memberikan efek penurunan kemiskinan dengan pola yang diperkuat oleh bukti tersebut.
Next, di slide selanjutnya terdapat X3, X4, dan X5, di mana X3 pengeluaran per kapita, X4 PDRB, dan X5 tingkat pengangguran. Pada hasil spline indicator ini, mayoritas parameter yang ditunjukkan tidak signifikan secara statistik, karena p-value-nya di atas 0,05. Jadi dalam model spline indicator multivariate ini, belum ada bukti kuat bahwa ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi yang jelas terhadap variasi kemiskinan setelah variabel lain dikontrol dalam bentuk spline. Secara keseluruhan, model spline truncated multivariate order kubik ini punya adjusted R-square sebesar 0,629, yang artinya 62,9% variasi tingkat kemiskinan bisa dijelaskan oleh model. Temuan paling krusial tetap di rata-rata lama sekolah karena ada perubahan pola signifikan di not 8,3 tahun yang bisa diinterpretasikan sebagai batas yang membedakan wilayah antara belum memiliki pendidikan dan sudah memiliki pendidikan. Next. Selanjutnya untuk perbandingan evaluasi model bisa dilihat pada tabel yang ada di slide. Hal ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa model generalized additive model memiliki nilai adjusted R-square yang sedikit lebih tinggi dibandingkan regresi spline truncated sehingga mampu menjelaskan variansi kemiskinan dengan lebih baik. Kedua model menggunakan generalized cross validation. Namun, model GAM mengoptimalkan parameter smoothing secara otomatis, sedangkan spline truncated mengoptimalkan order polinomial dengan titik not median. Di sini GAM mengidentifikasikan tiga variabel signifikan, yaitu X1, X2, dan X3. Sedangkan spline truncated menunjukkan signifikansi terutama pada variabel X1 dan X2 pada bagian truncated. Next. Baik, dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa hubungan faktor sosial ekonomi dan kemiskinan di Indonesia bersifat nonlinear, sehingga pendekatan regresi non-parametrik lebih tepat digunakan. Kemudian faktor kapabilitas manusia dan daya beli yang mencakup angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita merupakan determinan utama kemiskinan antar kabupaten kota. Kemudian Generalized Additive Model atau GAM menunjukkan kinerja terbaik secara keseluruhan, sedangkan Spline Truncated itu mampu mendeteksi struktural break penting pada variabel pendidikan atau RLS. Untuk saran sendiri, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan penentuan titik not yang lebih adaptif pada regresi spline. Kemudian penggunaan pendekatan spasial atau data panel diperlukan untuk menangkap heterogenitas wilayah dan dinamika waktu, dan penambahan variabel infrastruktur dan akses digital dapat memperkaya analisis determinan kemiskinan. Berikut Baik, merupakan tabel kontribusi kelompok kami. Next. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.